الذي يعالج ما يوجد في الحياة من متغيرات ومستجدات، وهذا ما سنعرفه بعد ذلك من حديث جبريل. Hadirin wal hadirat, ini baru awal tadi ayat dan hadis sebagai permulaan untuk membuka pikiran kita. Tapi kata Syekh, saya tahu pasti ini bakal banyak pertanyaan. Ya, mungkin beberapa pertanyaan yang kritis dan tajam. Nggak apa-apa, sabar dulu. Ya, itu semua pertanyaan bakal dijawab dari sela-sela bicara ini semua. Terus juga Nabi bilang kan, ada sesuatu yang menarik dari hadis tersebut. Tadi kita bilang titik persamaan di antara 3 kelompok orang yang bakal selamat. Nabi bilang apa? Arafa dinahu, mengetahui agama Allah. Itu titik persamaan. Nah sekarang kita ingin mengetahui tentang dinullah, agama Allah. Mengetahuinya bagaimana? Tentang dinullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh menyebutkan di dalam hadis Jibril. Tahu nggak tentang hadis Jibril apa? Hadis Jibril kalau kita belajar Arba'in Nawawiyah kita tahu di hadis nomor 2. Ya, ketika Sayyidina Umar cerita kita lagi duduk sama sahabat Rasulullah, tiba-tiba datang seorang pakaiannya putih, rambutnya hitam dan seterusnya, nanya tentang Islam, iman, ihsan, terus tentang alamat besar. Nah itu hadis Jibril. Nah dinullah itu yang kita mau bahas tentang dinullah dari hadis Jibril. حديث جبريل لن أقرأه كله لأنكم كلكم بدون استثناء تعرفونه، وتعرفون أنه يسمى في علم الحديث بحديث السنة. تتفرع السنة كلها عن هذه وهي حديث سيدنا جبريل عليه السلام. Beliau juga bilang kita semuanya tahu tentang hadis Jibril, ya kan? Nah, hadis Jibril ini ya sebenarnya adalah ringkasan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di akhir hadis disebutkan tentang itu oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu datang malaikat Jibril untuk mengajarkan agama kalian. Ya, jadi hadis Jibril dari Allah adalah membahas secara utuh ringkas padat tentang agama Allah. Kemudian juga ulama menyatakan tentang hadis Jibril ini sebagai sunnah atau intisari dari sunnah Rasulullah atau agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وسنقف فقط على لمحات من هذا الحديث تفتح لنا أبواب الفهم. سيدنا عمر يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل. الحديث يشير إلى نوع من المفاجأة. ما كان يقول سيدنا جبريل بشكل معتاد، في شيء من المفاجأة في الدخول. ثم أخذ يصف جبريل بدقة. وأريد أن تنتبهوا هنا، سيدنا عمر يتحدث هذا الحديث بعد أن عرف جبريل، لكن يصف لنا الأوصاف بدقة كأنه لم يعرفه بعد، لأن هذا العلم قائم على صحة ودقة التوصيف. التوصيف يعني التشخيص. الآن لما يؤتى بمريض إلى عيادة أو إلى مستشفى، متى ينجح فيه العلاج؟ بعد إرادة الله عز وجل، إذا كان التشخيص صحيح وأعطي العلاج الصحيح على أساس التشخيص الصحيح، يعرف أن هذا عنده صداع، عنده إسهال، عنده كذا، إذا هذه أعراض المرض الفلاني. هل مباشرة يصرف له الدواء؟ لا، يأخذ عينة من الدم، يأخذ عينة ربما أكرمكم الله من البول، ربما يعمل له جهاز من الأجهزة الحديثة يتيقن بها أن هذه الأوصاف تطابق هذا المرض فيصرف الدواء على هذا الأساس. وهذا أصل مهم في علم علامات الساعة، صحة التوصيف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عن أزمنتنا التي نعيشها: يخون فيه الأمين، ويؤمن فيه الخون، ويصدق فيه الكاذب على الزمان، ويكذب فيه الصادق. إذن العلة من أين؟ في عدم صحة التوصيف التي نتجت عنها أخطاء في تمييز المرض وأخطاء في المعالجة. Ada hal yang ingin kita garis bawahi. Dari hadis Jibril kan dijelaskan bahwasanya Sayyidina Umar
tiba-tiba kita lagi duduk sama Nabi, secara tiba-tiba datang seorang laki-laki. Kedatangannya ini mendadak dan membuat orang jadi penasaran, ya kan? Kemudian Sayyidina Umar menyebutkan ciri-ciri orang ini secara terperinci, sangat detail. Ya, cuma yang menarik di sini, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar secara terperinci dan detail. Padahal saat itu Sayyidina Umar belum menyadari kalau ini adalah malaikat Jibril. Mungkin saya kasih sedikit contoh. Kalau ada orang masuk, kita nggak kenal, nggak peduli, datang begitu aja, mungkin kita nggak ingat tentang ciri-cirinya. Namun kalau ada udah bilang, minta dia datang nih, ada seseorang, kita penasaran dan kita bakal perhatikan ciri-cirinya. Tapi lihat, di sini Sayyidina Umar menyebutkan tentang malaikat Jibril sifatnya secara terperinci, padahal saat itu dia belum menyadari. Artinya, yang kita ingin tarik satu, ya, apa bahasanya, benang merah di sini. Pembahasan tentang gejolak dan tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Sebab semuanya gejolak ini. Gejolak, problem, ya, ketidakstabilan. Kalau kita ingin membahas dari hadis Nabi Muhammad SAW, ada benang merah yang harus kita perhatikan. Hendaknya kita betul-betul, detail menyebutkan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab dari setiap kata, bahkan setiap huruf itu mengandung arti. Dan setiap analisa kita bukan datangnya dari pemikiran kita, tapi merujuk kepada detail daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tersebut. Sehingga mungkin saya bisa kasih contoh. Kita kan pada belajar fikih kan, kita dapetin perbedaan kalimat fa sama summa sama waw. Beda gak di dalam pengertian fikih? Punya arti yang dalam dan pengaruhnya sangat besar. Demikian pula juga di dalam fikih tahawulan, setiap lafaz hadis, setiap ucapan-ucapan Nabi itu harus kita perhatikan dengan benar, sebab mengandung arti yang sangat berpengaruh. Jangan sampai kita ketika luput dari kita hal kecil ini yang di mata kita kecil, sehingga pemahaman semuanya jadi berantakan. Sebab juga tentang hal ini Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis tentang keadaan akhir zaman, ya, di saat itu orang yang amanat, ya, bakal dicap sebagai pengkhianat, ya, sebagai pengkhianat. Artinya ada di zaman itu orang-orang yang datang membawakan hal-hal semacam ini, tapi dia tidak amanat atau salah di dalam atau luput begini. Yang jujur dicap sebagai pembohong. Nah, ini disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Intinya garis merah yang benang merah yang perlu kita perhatikan dalam ilmu yang kita pelajari ini adalah detail, yang akurat, dan setiap titik itu punya pengaruh di dalam pemahaman. وفي هذا الحديث كثير من العجائب، لكن عبرتنا لا تسع، وإنما قوله شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. كثير من الناس يعرف أن أهل المدينة كانوا يتعارفون، فلو كان من أهل المدينة لكان معلوم هذا الرجل، لكنه غير معلوم. بالمقابل لا يرى عليه أثر السفر، وهو لو جاء من خارج المدينة لابد أن يظهر عليه أثر السفر لما كان يترتب على تلك الأزمان من تعب في السفر ومن وسائل السفر. لكن هنا نحن نأخذ ملمح لفظي شديد بياض الثياب. هذا البياض في الثياب هو بياض من صاعد هذا الدين، لا يصل كما قال صلى الله عليه وسلم: جئتكم بها بيضاء نقية ولا يهلك على الله إلا هالك. ومع ذلك فإن العرب كما تعلمون كانوا يعتادون ستر الرأس، يعتادون العمائم، لكن سيدنا جبريل جاء كاشف الرأس، وسواد الشعر
يدل على المراحل والفتن السوداء المظلمة التي تكون في الرأس. لماذا في الرأس؟ إن شئت موضع القرار والتحكم والتحرك، وإن شئت الفكر. لأن الذي يقتل مسلم لا يرى أنه مسلم، الله أكبر يذبح، وهذا مسلم مثله ولو اختلف، لأن الخلل في الفكر. فجاء سيدنا جبريل بهذه الصورة حتى يكون حتى في مجرد ظاهر صورته رموز وملامح، وكذلك في جلسته وكذلك في أسئلته، لأن هذا العلم قائم على الرمزية، لأنه علامات أشراط. Ada paham nggak kira-kira? Hah? Dikit. Penasaran nggak tapi? Hah? Ini kelihatannya menarik nih. Bikin kita penasaran, sebab baru bahkan kita. Hadis Jibril sering kita dengar, sering kita pelajari. Cuman begini nih, ini baru bakal kita. Beliau sedikit menyampaikan dalam hadis Jibril ini banyak hal-hal yang sangat mengagumkan. Cuman waktu nggak cukup. Kita cuma punya ini hari sekarang nih sampai asar, sholat, ya, terus juga lanjut lagi dikit. Sama besok deh. Ya ini bukan terjemahan ya, omongan dari saya. Ya sama besok. Beliau bilang dalam hadis Jibril banyak hal yang sangat mengagumkan, cuman waktu terbatas. Mungkin sedikit saya ingin menarik perhatian hadirin tentang kedatangan Sayyidina Jibril dengan sifatnya itu yang disebutkan oleh Sayyidina Umar, syadidu bayadi thiyab, bajunya putih banget, rambutnya hitam pekat. Kita ketika ngajar ini dan kita sampaikan kepada murid-murid kita ceritakan karena saat itu kota Madinah kecil, penduduknya semuanya saling kenal satu sama lain. Kan di sini juga disebutkan la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifu min ahad. Enggak kelihatan tanda-tanda perjalanan dan enggak dikenal orang kita. Sebab kota Madinah saat itu kecil. Setiap orang penduduknya saling kenal satu sama lain. Ini orang asing, penduduk Madinah enggak ada yang kenal dia. Terus juga kalau memang penduduk Madinah enggak kenal dia, berarti dia orang asing yang datang dari luar. Kalau memang dia orang asing datang dari luar, tapi kok yang mengherankan enggak ada tanda-tanda bekas-bekas perjalanan, menempuh perjalanan. Anda kasih contoh, dia Ustaz Syahrudin dari rumahnya di Bintaro kemari naik motor, dari rumahnya dia mandi, tapi begitu sampai sini kena matahari, kena terik, berubah nggak bentuknya? Berubah. Iya, berubah. Artinya orang padahal Bintaro kemari dekat, naik motor, zaman dulu pada pasir, mestinya kelihatan dong bentuk perjalanan, tapi dari nomor bilang ini nggak kelihatan sama sekali, asing nih, orang nggak kenal dia, terus tanda-tanda perjalanan juga nggak terlihat. Ini yang kita jelaskan bakal orang. Tapi kalau kita lebih dalam lagi memahami ini, kita akan lihat satu hal, ya, semua yang terjadi saat itu mengandung arti yang sangat dalam. Gak cuma ucapannya Rasul doang, tapi segala yang terjadi saat itu ketika Jibril datang, duduk, ada bentuk duduknya dan lain sebagainya, itu mengandung arti yang sangat dalam. Sebab kalimat asyratus sa'ah, alamatus sa'ah, tanda-tanda, ini kan mengandung arti rumus, tanda, rumus-rumus, iya kan? Nah, salah satu yang paling penting, ya, sandaran atau fondasi terpenting daripada ilmu untuk mengetahui tanda-tanda hari kiamat adalah hadits Jibril. Sehingga setiap detailnya itu mengandung rumus. Beliau kasih contoh, pakaian yang putih sekali. Kenapa nggak datang pakai pakaian berwarna, tapi pakaian putih? Ini adalah rumus atau simbol bahwasanya ini agama putih, jernih, murni, tidak ada noda sedikit pun, sempurna. Saya kira itu jelas. Kemudian juga dengan rambut yang hitam pekat. Nah, di sini ada hal menarik.
bikin kita penasaran. Bukankah orang-orang Arab kebiasaan mereka pakai kopiah dan imamah atau penutup kepala? Tapi ini dijelaskan sama Sayyidina Umar, rambutnya hitam pekat, artinya dia datang tanpa. Kenapa? Ini kan tanda tanya yang harus kita perhatikan, dan mungkin mayoritas kita luput tentang hal ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Di sini juga ada rumus. Al-Habib Abu Bakar menyatakan bahwasanya rambut yang hitam pekat ini adalah suatu rumus yang menandakan bahwasanya hitam artinya fitnah, ujian yang hitam gelap akan menimpa ini agama yang putih dan yang suci. Terus hitamnya ini berada di mana? Di kepala. Artinya memang di titik yang sangat vital. Di titik yang sangat vital. Kita bisa menafsirkan kepala di sini yaitu pentolan-pentolan dari orang Islam, atau juga bisa kita tafsirkan kepala yaitu pola fikir. Saya ingin membahas tentang penafsiran tentang pola fikir yang hitam di tubuh Islam yang jernih putih. Sebagai contoh, kita sering saksikan pertikaian satu sama lain antara umat Islam saling membunuh, mengatasnamakan Islam, semuanya teriak Allahu Akbar. Saya tanya, ini perilaku macam begini perilaku yang tepat, benar, atau keliru, menyimpang? Kita semuanya bakal menyatakan ini menyimpang, sebab semuanya saling membunuh, semua teriak Allahu Akbar. Yang membuat ya perilaku macam begini yang menyimpang ini apa? Pola pikir yang mengatasnamakan Islam. Artinya fitnah yang hitam pekat yang melanda titik vital Islam yang putih yang jernih. Saya kira itu. ثم أنه جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون وأسند ركبتيه إلى ركبتيه 4 ووضع كفيه على فخذيه هنا مقابلة الركنين بالركنين 4 وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان تحج البيت إن استطعت إليه. قال صدقت. يقول سيدنا عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، وهذا رمز لأن هذا العلم المتعلق بالدين عموما والركن الرابع خصوصا يحتاج تصديق، لأنه قد يكون صعب على الأذهان والعقول تصور ما يوجد فيه من تبيين وتوضيح. إيش هذا؟ ممكن هكذا يكون؟ نعم موجود. ولذلك جبريل قال له صدقت، فسأل عن الإيمان أن تؤمن بالله ملائكته كتبه ورسله إلى آخره، قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. وهنا سؤال، هل انتهى الحديث إلى هذا الحد عند الإحسان انتهت المسألة؟ سأل عن الساعة، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا كلام مجاله شراح الحديث، منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل فيها سواء بعلمها، ومنهم من قال بل النبي وجبريل لا يعلمانها وهما في العلم سواء. لكن الذي يعنينا الآن في هذا الموضوع بالخصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عن الكلام عنها، ما المسؤول عنها بعلم من السائل. طيب انتهت المسألة؟ قال جبريل فأخبرني عن أماراتها، لأن الذي يهمنا الأمارات المترتب عليها صلاح أزمنتنا قبل قيام الساعة. يوم تأتي الساعة الأمر محسوم، بل قبل أن تأتي الساعة تأتي الريح الباردة فتخطف أرواح المؤمنين ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. إذن الكلام عن أماراتها السابقة بامتداد العصور منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك. وأضع سؤال في آخر هذه الفقرة، ما هي أول علامة من علامات الساعة؟ طيب. Lanjutan itu hadis. Ya, seperti yang tadi kita jelaskan,
hadis ini mengandung rumus-rumus. Ya, harus kita perhatikan. Lanjutan itu hadis, kita dapetin diceritakan itu bahwasanya Sayyidina Jibril duduk di hadapan Rasulullah SAW. Sayyidina Umar menceritakan fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jibril menempelkan, menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lututnya Rasulullah SAW. وإن شئت ركنين سماويين وركنين أرضيين. الإسلام والإيمان أرضيين أتعلمهم سيدنا جبريل من النبي. أما الإحسان وهو التزكية والمعرفة بالله والكشف ومتعلقاتها وعلم علامات الساعة المتفرع عنها والذي كان يسميه السلف العرفان هذه سماوية. ولذلك جاء جبريل يعلمها حتى تكون سماوية وأرضية متحدة في 4 مواضيع أو أركان أو أجزاء من الدين. لا بأس أن تقرب لهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. حتى في الظاهر ليس ترجمة لا أدري لا بأس الأمر إليك أن تشوف الأفضل وكلهم. Baik. Di sini kita perhatikan Sayyidina Jibril menyandarkan dua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah SAW. Dua sampai dua. Jadinya berapa tuh? Ada 4. Ini mungkin juga sebagai rumus, ya. 2 sampai 2. Kemudian kita dapetin lagi hadis wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Sayyidina Jibril meletakkan dua telapak tangannya di mana? Di dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 apa 2? Jadi berapa? 4. Tadi beliau potong saya dan beliau bilang dari sini juga bisa kita tarik suatu benang merah, ya. Dari hadis yang diucapkan tentang Islam dijelaskan, tentang iman dijelaskan, tentang ihsan dan tentang tanda-tanda hari kiamat. Berarti ada berapa pondasi di sini? 3 atau 4? 4 pondasi Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Ya, tadi rumusnya berapa? Rumusnya nih 4. Ya, 2 lutut sama 2 lutut. Tapi juga, ya, kalau kita lebih dalam lagi, kita bakal dapetin keempat apa namanya? Keempat rukun itu punya perbedaan dan persamaan. Dari keempat rukun ada 2 yang mungkin ada kesamaan, yaitu rukun yang berkaitan tentang hukum bumi atau hukum dunia, yakni seperti Islam dan iman. Sedangkan yang 2 lagi ihsan ini tentang urusan langit, iya kan? Tentang urusan langit. Kalau bahasanya orang-orang ahli tasawuf, irfan, pengenalan terhadap Allah atau ma'rifah. Demikian juga halnya tentang alamatus sa'ah masuk di dalam kategori seperti ihsan juga. 2 sama 2. Nah, terus juga melanjutkan apa yang beliau sampaikan, ketika Nabi ditanya apa itu Islam, jelaskan tentang Islam. Beliau menyebutkan syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Terus begitu dijawab, Jibril bilang, apa? Sadar. Saya benar-benar heran kita. Dia yang nanya, terus dia nilai. Ente nanya sama Anda, Anda jawab, Ente nggak punya hak nilai. Yang nilai, ya, kayak Habib Alwi, misalnya dia tahu jawaban itu, tapi murid menilai, bukan haknya murid untuk menilai. Cuma dia heran saya tidak umat, kok ini orang nanya, terus dia yang menilai benar atau salah. Ini pun harus kita perhatikan, bahwasanya perkara ini perlu
betul-betul keakuratan di dalam memandang apa yang terjadi di dalam ketidakstabilan. Perlu keakuratan. Kalau enggak, akan lahir di benak kita ini kesimpang siuran. Mungkin ini ringkasan apa yang beliau sampaikan. سأله عن الأمارات فقال له أمارتين: أن تلد الأمة ربتها، في رواية إذا ولدت المرأة ربها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هذا سنأتي إلى تفصيله، لكن نحن الآن نتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب جبريل ثم انطلق فلبثت مليا فقال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية أمر دينكم. هل هذا الحديث يتكلم عن ثلاث أمور؟ واضح أنه نتكلم عن هذه الدراسة الأربعة، إن شئنا سميناها أركان، سميناها مواضيع، سميناها أمور الدين، لا مشاحة في الاصطلاح كما يقول العلماء. هي الأمور التي قال النبي في الحديث السابق: لا ينجو من البلاء الشديد إلا أحد ثلاثة: رجل عرف دين الله. بهذه الأمور الأربعة. لماذا الأربعة؟ لأنها تشمل الثوابت والمتغيرات التي سنأتي على تفريعها، والذي هو من أهم جزئيات هذا الكتاب. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, jelaskan kepada siapa? Kepada kami, kepada saya, akhbirni an Isra, beritahukan kepada tentang hari kiamat." Nabi bilang, "Rasulullah, Nabi alam kepada saya yang ditanya dan engkau yang bertanya, kita sama, kita nggak tahu." Ya. Kemudian langsung ditanya lagi sama Jibril, "Pak Akhbirni an amaratiha, kasih tahu tentang tanda-tanda." Di sini mungkin kita perhatikan, Nabi ditanya tentang hari kiamat, beliau berpaling dengan cepat begitu aja. Maksudnya hari kiamat pasti datang, dan bukan itu problemnya. Tapi yang harus kita perhatikan bukan datang hari kiamat. Ente tidur, ente gak tidur, ente tunggu, gak tunggu, kiamat bakal datang. Udah harus. Cuma yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita menyikapi tanda-tanda yang datang sebelum hari kiamat. Ya, itu yang digaris bawahi. Karena itu langsung ditanya tentang tanda-tanda. Dan ini yang harus diperhatikan. Bagaimana kita memandang dan bagaimana kita merespon dan menyikapinya agar kita selamat. Kemudian di hadis itu disebutkan dua hal. Apa dua hal? Antara dalam amatu rabbataha wa antara rabbata wa rabbata al-alanta ri'asyafi yatatawaluna fil dunya. Yang pertama, ya, cuma disebut dua tanda doang. Cuma disebut dua tanda. Apa itu? Seorang budak perempuan melahirkan majikan. Dan yang kedua, penggembala kambing yang miskin tiba-tiba ya meninggi-ninggikan bangunan, keadaan trauma. Dua tanda yang disebut sama Nabi. Terus itu insya Allah bakal kita bahas nanti. Kemudian setelah itu ini orang berpaling pulang, udah gak ketahuan, hilang. Ya, berlalu beberapa hari hingga Rasul bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, ada dari mana saya? Tahu gak siapa yang nanya?" Sayyidina Umar bilang, "Saya gak tahu ya Rasulullah." Maka Rasul menjawab, "Itu adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum." Itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian apa? Agama kalian. Jelas. Dalam riwayat yang lain, atakum yu'allimukum amra dinikum. Datang dengan tujuan untuk mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Baik. Dalam hadis ini yang disebutkan oleh Rasulullah berapa perkara? 4 perkara, yaitu Islam, iman, ihsan, dan yang keempat adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, bukan 3, tapi
Terserah kita mau sebut ini 4 sebagai rukun, fondasi, atau apa namanya, perkara atau apalah. Nggak ada masalah dengan istilahan. Ya. Yang jelas yang disebutkan dalam hadis ini tentang perkara agama ada 4: Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Saya kira jelas. Ya, ini 4 perkara. 3 hal tentang Islam, iman, dan ihsan ini udah baku dan jelas. Iya kan? Nggak ada perubahan, jelas. Artinya kuda-kudanya dan sistemnya jelas, nggak ada perubahan. Sedangkan yang keempat, yaitu tentang alamatus sa'ah, ini gejolak ketidakstabilan. Beda sesuatu yang baku dengan sesuatu yang tidak stabil, ketidakstabilan. Dan 2 perkara ini, perkara baku dan perkara ketidakstabilan, dibahas oleh Rasulullah dalam 4 perkara ini, atau dalam hadis tersebut 3 tentang hal yang sabit, yang kokoh, nggak ada apa namanya, yang baku, dan 1 lagi ketidakstabilan. Bagaimana kita memandang dan bagaimana kita menyikapi. Dan ini semua, ke-4 perkara ini adalah agama, dinullah. Atakum yu'allimukum dinakum, datang untuk mengajarkan agama kalian. Jelas. Kalau itu udah jelas, kita mau balik kepada hadis yang awal yang ada di kitab ini. Apa hadisnya? Tadi kan kita ingat bahwasanya akan menimpa umatku fitnah, ujian, bala yang besar, ya, yang berat. Datangnya dari mana? Penguasa, dengan pengertian yang tadi kita jelaskan. Terus dijelaskan, la yanjuminhu, nggak ada yang selamat kecuali 3 kelompok. Dan ketiga kelompok tersebut maratib. Ada martabat yang tinggi, tengah-tengah, dan yang terakhir. Tapi semuanya ada satu kesamaan. Ketiga kelompok ini punya satu kesamaan. Apa kesamaannya? Arafah dinullah. Tahu tentang, memahami tentang agama. Apa itu agama Allah? Hadis Jibril yang sudah disebutkan dengan 4 fondasinya: Islam, iman, ihsan, dan